guys, balik lagi di channel Air Gupi, salam obok-obok. Nah, di video kali ini kita sedikit merewind beberapa tahun ke belakang. Jadi, aku akan sedikit bercerita terkait dengan perjalanan aku di dunia pergupian. Berawal dari kelas 12 SMA, waktu itu bulan puasa, aku scroll Facebook, ternyata aku ngeliat postingan albino full red oleh, nggak tahu itu namanya siapa, aku lupa. Nah, aku kepo tuh, karena aku suka juga nih, kok ikan bagus banget. Akhirnya aku kepoin, aku cek profilnya. Oh, ternyata dia juga jualan. Dia bahkan jual, bisa keluar pulau, bisa keluar kota, bisa keluar negeri juga dia bisa. Nah, akhirnya aku di situ ngelihat aku suka, dimana ini kesukaan aku kayaknya bisa dijadikan sebuah bisnis. Nah, value itu yang aku pakai. Gak sampai di situ, aku lihat juga pasarnya kayak gimana. Aku ngelihat komunitasnya, aku ngelihat juga komunitas di luar. Aku ngelihat juga pemain-pemainnya itu kayak gimana. Ternyata ada kontesnya juga. Wow, ini oke banget menurut aku ya. Karena selain ini bisa sebagai bisnis, ini juga ada tempat untuk menyalurkan hobi. Nah, di situ menjadikan value tersendiri di ikan gupi ini. Lalu aku beranikan diri untuk terjun di dunia ikan gupi ini tanpa modal pengalaman sedikit pun. Akhirnya aku modal nekat, aku beli ikan gupi albino full red big dorsal pada waktu itu yang sedang booming. Dengan harga Rp100.000 aku beli di kakak kelasku yang sudah memulai usaha ikan gupi ini. Akhirnya aku beli, ternyata hanya mampu selama 1 minggu aja. Selebihnya ikan tersebut tewas, teman-teman. Kemudian setelah itu aku beli lagi, ternyata mati lagi. Nah, melihat permasalahan tersebut, ternyata aku nganalisis nih, ada permasalahan apa sih? Airnya apakah sudah cocok ataukah ada faktor lain? Ternyata memang airnya. Nah, mengetahui hal tersebut, aku tanya-tanya temen, tanya-tanya yang ahli, aku searching, aku eksperimen, dan akhirnya aku nemuin settingan air yang cocok untuk ikan-ikanku. Singkat cerita, ikan-ikanku udah mulai banyak, aku pakai media seadanya dulu waktu itu. Aku pakai media bekas box buah. Jadi styrofoam yang bekas buah itu, teman-teman. Harganya 10.000 waktu itu. Nah, kemudian aku juga pakai baskom bekas. Nah, di situ aku mulai breeding, mulai banyak. Ternyata aku juga pengen coba nih jualan kayak yang waktu aku lihat dulu. Dia juga bisa jualan kan, kenapa aku nggak? Aku cobain, aku share di grup-grup Facebook yang berkaitan dengan ikan gupi, kayak komunitas ikan gupi pemula, komunitas ikan gupi yang lain-lain, pokoknya banyak banget aku masukin, dan responnya cukup oke juga. Pada nanyain tuh, bang harganya berapa, akhirnya gak ada satupun yang deal, tapi ada satu yang ngontek, dan akhirnya dia tuh orang Cirebon ternyata. Akhirnya dia negosiasi dengan aku, singkat cerita kita janjian, kita ketemuan, ternyata dia pengen mampir ke farm. Nah, kondisi farm aku masih seadanya, masih kacau lah pokoknya. Nah, akhirnya dia sampai tuh ke rumah. Setelah itu calon buyer ini ngelihat ikan-ikan koleksiku. Ada satu ikan yang menurut dia itu cocok. Akhirnya kita kesepakatan dan dia deal dengan harga 20.000 waktu itu, ikan black Moscow. Aku bungkusin, aku ikat, dan semuanya udah siap, tinggal berangkatnya aja. Malah dia bilang kayak gini, bang nanti aja ya, besok nanti kesini lagi. Di situ kan, wah ini nggak bener nih, kayaknya ini mau ngebatalin tapi dengan cara halus. Aku di situ malu banget karena di situ juga ada ibu aku dan ada kakakku. Di situ aku diliatin kok diperlakuin kayak gitu sama calon pembeli aku. Akhirnya aku juga nggak bisa maksa juga, karena ya udah, itu kan memang dianya mungkin nggak suka atau kayak gimana. Itu menjadi trigger mental aku selama ini, karena untuk menghadapi beberapa pelanggan memang ada hal-hal yang di luar dugaan. Nah, itu menjadi mental tersendiri pada waktu itu. Nah, mungkin waktu itu adalah pembelajaran aku hingga bisa sampai ke titik ini, dimana aku lebih kuat lagi menanggapi pelanggan-pelanggan hal yang seperti itu. Namun bedanya kali ini sih mungkin lebih ke online ya. Kalau dulu kan aku berarti diujinya secara offline, jadi nyeseknya tuh lebih berasa. Sebenarnya nggak terlalu permasalahan hal itu, cuma waktu awal memang sedikit shock dan sedikit kaget. 2 hari setelah itu ada inbox masuk, ternyata dia minat dengan postingan aku ikan jenis mini panda. Ternyata deal juga, dia transfer, kemudian aku kirim ikannya, aku packing segala macam, aku kirim ikannya ke jasa pengiriman Tiki. 2 hari kemudian buyer tersebut ngabarin kalau ikannya udah sampai dengan keadaan selamat. Di situ aku seneng banget dan ngerasa lega. Oh, ini pecah telur aku nih. Akhirnya aku bisa ngejual ikan gupi aku. Ya walaupun nggak terlalu mahal, tapi setidaknya aku bisa pecah telur di waktu itu.
lambat laun semakin banyak pembeli yang datang di Red Guppy Farm ini. Akhirnya aku juga sedikit kewalahan, aku rekrut teman-temanku, aku juga butuh bantuan saudaraku juga untuk packing ikan gupi ini. Karena ketika packing cukup memakan waktu, jadi akhirnya aku butuh bantuan beberapa orang. Jadi waktu SMA itu setiap hari Senin atau enggak Rabu itu aku selalu bawa paket ikan. Paginya bawa paket ikan ke sekolah, kelar sekolah aku kirim paket itu ke jasa pengiriman. Jadi muter terus kayak gitu. Ternyata aku harus pindah ke Semarang untuk melanjutkan studi aku di Universitas Negeri Semarang. Dimana aku harus berhenti sejenak untuk Red Guppy Farm ini. Aku sempat vakum beberapa bulan, 1 semester berarti 6 bulan aku vakum. Ternyata di situ aku ngerasa jenuh. Ya namun mau bagaimana lagi, karena itu kan permintaan dari keluarga dan saudara juga. Akhirnya aku ngiyain, aku nurut. Namun di semester 2 aku udah ngerasa jenuh, aku bosen, aku nggak bisa kayak gitu terus, aku nggak bisa minta uang terus, aku harus menemukan pemasukan dari hal lain gitu. Akhirnya aku coba beraniin diri untuk meyakinin keluarga aku dan saudara-saudaraku untuk melanjutin Red Guppy Farm ini agar tetap berjalan. Ingat banget waktu itu liburan semester 2 aku balik ke Cirebon untuk ngambil ikan gupi yang masih tersisa di sini. Akhirnya ada beberapa ikan gupi yang menurutku masih prospek untuk di breeding. Karena sebelumnya aku tinggalin itu, aku titip pesan ke kakakku untuk selalu kasih makan, ya biarpun nggak dikuras tetapi seenggaknya kasih makan. Akhirnya ada beberapa ikan yang masih terselamatkan dan aku angkut tuh ke Semarang. Nah, angkutnya ini aku pakai box styrofoam di belakang motor, kemudian aku setirin tuh sampai ke Semarang. Nah, perjalanan itu butuh waktu yang lama teman-teman, 4,5 jam sampai 5 jaman lah. Nah, itu aku pakai motor dari Cirebon ke Semarang sendiri. Mantap banget. Sesampainya di Semarang aku mulai dari nol, aku coba lagi dengan sedikit ilmu yang udah ada di Cirebon. Awalnya menggunakan media baskom kotak. Mungkin teman-teman yang udah ngikutin aku dari awal, dari lama banget, mungkin udah pada tahu aku mulai baskom kotak itu di kosan aku. Lambat laun ternyata usaha Red Guppy Farmku di kosan ini sudah mulai berkembang juga, banyak orderan juga. Nah, singkat cerita aku juga ketemu dengan KGS atau Komunitas Guppy Semarang. Di situ aku banyak belajar mengenai ikan gupi dan aku ketemu orang-orang yang berkompeten di bidang ikan gupi ini. Akhirnya aku banyak belajar di situ hingga saat ini pun aku menjadi anggota Komunitas Guppy Semarang. Sampai waktu itu aku udah bisa beli rak dari hasil penjualan ikan gupi. Selain hasil penjualan ikan gupi ini untuk bayar kos, untuk bayar kuliah, dan untuk tambahan uang jajan aku juga bisa beli rak ikan gupi guys. Nah, namun hanya bisa bertahan beberapa minggu aja karena aku harus balik pandemi waktu itu, pandemi COVID-19. Ternyata aku harus balik, ditelepon keluarga, akhirnya aku balik, aku angkutin lagi ikan-ikannya di belakang aku pakai styrofoam itu. Kalau ini perjalanannya lebih lama. Waktu itu aku OTW dari Semarang itu jam 2 siang sampai sini, sampai Cirebon jam 9 malam. Itu lama banget, itu perjalanan paling lama, 6 jam. Karena di perjalanan itu hujan. Aku hampir putus asa tuh di perjalanan, aku pengen berhenti aja deh, aku pengen neduh dulu kayak kemana, karena udah capek banget teman-teman. Aku packing karena sendirian, teman-teman juga udah pada balik. Aku packing semua ikan tuh sendiri dari jam 9 malam sampai jam 1 pagi. Aku kurasin semuanya dan paginya tuh belum selesai, aku harus lanjut lagi. Nah, itu ngantuk banget di perjalanan, juga agak kurang fit ya. Aku takut kenapa-napa gitu, akhirnya aku pelan juga. Kecepatannya waktu itu hanya di angka 40 aja karena aku juga takut. Di tengah perjalanan pun ada hujan, jadi aku juga makin susah tuh buat jalannya, karena kan lubang di Jalan Pantura ini agak nggak kelihatan gitu. Nah, namun kita sampai, alhamdulillah sampai dengan selamat di Cirebon ini. Lalu besoknya aku setting lagi, aku mulai lagi di Farm Legend ini dulunya ya, yang pakai kayu dulunya, sekarang udah nggak lagi. Kita udah ganti semua, cuma kayunya masih ada sih. Nah, mungkin kayak gitu sih perjalanan aku di dunia pergupian ini. Hingga saat ini
aku udah mulai berbenah lagi, sudah mulai sedikit punya farm yang sedikit mulai standar lah, nggak kayak dulu kan jauh banget dari kata standar. Ya ini adalah sedikit perjalanan aku, teman-teman. Silahkan teman-teman yang pengen coba bercerita, karena kita sedang mengadakan giveaway dan di situ ada rules dan ketentuannya. Salah satunya adalah kalian harus bercerita, dimana nanti cerita yang menurut kami paling baik dan paling epic itu akan dijadikan pemenang dan mendapatkan hadiah mystery box. Jadi hadiah ini di luar dari giveaway. Total giveaway itu ada 5 hadiah. Silahkan kalian bisa cek di Instagram kami rules dan ketentuannya. Di situ juga ada pemenangnya itu akan dapetin apa aja. Kalian bisa cek nih Instagramnya dan brosurnya ini. Nah itu pemenang-pemenangnya ada 5 teman-teman, ada 5 orang, tambah 1 story terepik mengenai ikan gupi. Jadi total ada 6. Jadi 5 giveaway, 1 story terepik mengenai ikan gupi. Yuk langsung aja ikutan teman-teman di situ, karena siapa tahu kalian bisa dapetin ikan albino full red top grade dari Red Guppy Farm dan ikan singa blue tail top grade dari Red Guppy Farm ini. Yuk langsung aja ikutan giveaway-nya. Aku tunggu komentar kalian di Instagram kami Red Guppy Farm. Oke, mungkin segitu dulu video yang dapat aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Ambil positifnya, buang negatifnya. Selalu jadikan semua ini sebagai pembelajaran. Maju terus pergupian Indonesia, never ending improvement. Salam obok-obok and see you the next video.